Saya bersyukur sekali hari ini bisa hadir di tempat ini. Saya merasa bahwa lapangan basket adalah rumah saya. Bagaimana saya lahir di Solo dan saya memulai karir basket saya juga di lapangan ini. Rasanya seperti kembali ke rumah. Saya sangat senang sekali, sangat bersyukur sekali. Di kesempatan ini saya ingin berterima kasih. Seperti yang katakan tadi, bahwa teman-teman pernah ada kesempatan membantu saya di final pre-season kemarin, mendonasikan hasil penjualan tiket final untuk saya sangat berterima kasih sekali. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya terima saat ini adalah bukan hanya sekedar, oh saya bermain basket, saya menang, mungkin saya terima uang, tidak seperti itu. Saya merasa bahwa NBL, liga ini telah menjadi keluarga saya. Bagaimana mereka membantu saya, menganggap saya sebagai keluarga. Saya berterima kasih kepada NBL, Bapak Asrul Ananda, Ibu Mas Tani Audrey, dengan kru yang lain, juga tim-tim NBL, baik staf kepelatihan, manajerial, setiap pemain yang membantu saya juga, dan terutama untuk semua penonton yang hadir hari ini. Saya tidak akan ada di tempat ini kalau saudara-saudara, teman-teman tidak memberikan dukungan yang maksimal dalam hidup saya. Ini pertanyaan yang seringkali muncul di media sosial. Teman-teman seringkali tanya, apa sih yang berubah setelah saya sakit? Seberapa besar cancer merubah hidup saya? Saya mau katakan, pastinya saya belajar sesuatu. Ada hikmah yang saya dapat dari pengalaman saya sakit. Namun secara pribadi saya tidak berubah. Bukan berarti itu saya jadi orang yang pemurung, suka merenung, mungkin sedih, menyendiri. Tapi saya tetap pribadi yang sama. Saya tetap pengen menang, saya suka bercanda. Saya tetap pribadi yang ingin bersaing. Saya mau katakan bahwa bukan seberapa besar cancer merubah hidup saya, tapi seberapa besar, seberapa kuat saya bertahan melawan cancer. Itu lebih penting. Karena buat saya cancer itu seperti perang. Kalau saya banyak berubah, setelah saya kena cancer berarti saya kalah. Tapi kalau saya bisa bertahan, mempertahankan saya siapa, jati diri saya seperti apa, berarti saya menang melawan cancer itu. Sumber inspirasi pastinya Yesus Kristus, Juru Selamat saya, lalu kedua orang tua saya dan kakak saya. Mereka mensupport luar biasa, memberi dukungan yang tidak pernah habis-habisnya, dan juga anak-anak dengan kanker, di mana saya menjadi duta kanker anak untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang saya rasa pantas, anak-anak ini lebih pantas untuk diberi penghargaan lebih. Karena pada saat saya menjalani kemoterapi, pengobatan, dan lain-lain selama 5-6 bulan, saya merasa sangat berat, sulit, sakit, hampir putus asa. Namun anak-anak ini harus menjalani kemoterapi bahkan hingga 8 bulan sampai 2 tahun. Jadi saya katakan mereka lebih kuat, mereka lebih tangguh daripada saya. Oleh karena itu saya mau katakan mereka adalah sumber inspirasi saya. Kadang saya malu kalau lihat diri saya kemoterapi, saya menangis pada saat obat dimasukkan ke dalam tubuh saya menangis. Dan saya lihat anak-anak ini di ruang Maya Ananta, mereka masih bisa bermain pada saat mereka menjalani pengobatan. Saya merasa mereka yang lebih pantas disebut sebagai pahlawan-pahlawan hidup. Mereka yang lebih layak untuk diberi penghargaan. Mereka menjadi booster, sumber inspirasi saya. Pasca pengobatan, dalam 1 bulan awal, yang saya lakukan bisa dikatakan menikmati hidup. Saya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang saya sukai, menghabiskan waktu bersama keluarga, orang-orang yang saya kasih, nonton film, nonton pertandingan basket. Kenapa seperti itu? Saya merasa pada saat saya sakit, saya merepotkan mereka, menyita waktu mereka, dan pastinya saya hampir mati pada saat itu, dan saya merasa bahwa
nggak ada gunanya terlalu berpikir rumit ke depan bagaimana nanti, tapi bagaimana saya menikmati hidup, bersyukur apa yang telah kita dapat di hari-hari ini. Saya mulai berlatih setelah 1 bulan tadi saya katakan menikmati hidup. Saya coba menjalankan program latihan seperti yang teman-teman lihat di film saya yang pertama, Reborn. Di bulan pertama saya hanya berlari, bagaimana saya mengeluarkan keringat, memperbaiki jam tidur. Di bulan pertama saya hanya berlari 2 km sehari, seminggu 5 kali. Sangat berat untuk saya memulai, kondisi tangan saya masih sakit, kondisi fisik saya sangat lemah. Jika berbicara tentang latihan, saya tidak bisa lepas dari satu pelatih dari Amerika yang sampai hari ini dia nggak mau disebutkan namanya. Saya sempat bercerita kondisi saya pada saat saya sakit, dan dia bilang, kamu harus kembali lagi ke lapangan basket. Dan dia bilang, saya akan bikinkan program latihan khusus buat kamu. Akhirnya dia berkonsultasi dengan dokter saya, ahli gizi, untuk membuat satu program khusus untuk saya yang kita jalankan per 3 bulan untuk mempersiapkan diri saya kembali berlatih bersama tim. Saya mulai latihan setelah saya 1 bulan lari tadi. Di program itu ada latihan lapangan, program latihan gimnastik, dan juga ada latihan agility dan lain-lain. Yang sulit, yang berat di 4 bulan awal program latihan saya adalah karena saya harus melakukannya sendirian. Memang benar saya nebeng di beberapa tempat untuk ikut latihan, namun program awal ini lebih banyak saya harus lakukan sendirian. Oleh karena itu saya harus mengatasi kebosanan, saya harus mengatasi kemalasan diri saya sendiri. Apalagi di awal-awal latihan saya merasa nggak ada perubahan. Itu membuat saya sedikit ragu apakah ini bisa berhasil. Namun di minggu ke-6, minggu ke-7 saya mulai melihat ada perubahan secara fisik maupun stamina, saya mulai membaik. Bisa juga disebut ini sebagai tantangan adalah pada saat orang-orang di sekitar saya mulai menanyakan, apa mungkin kamu bisa kembali seperti dahulu? Apa mungkin kamu bisa main basket lagi? Atau mereka berkata, udahlah, nggak usah capek-capek, ntar kamu malah sakit lagi, yang penting sehat. Saya mau katakan kepada mereka apa yang terbesit dalam pikiran saya, apa yang terbesit dalam pikiran kita semua. Kalau itu bisa terpikirkan, saya percaya itu bisa terrealisasi. Jadi, apa yang dikatakan orang tidak mungkin, akan menjadi mungkin pada saat ada orang yang bisa melakukannya. Ini terjadi pada diri saya, pada saat orang mulai meragukan, pada saat orang berkata ini tidak mungkin, saya akan mencoba merealisasikannya dan menjadikan ini mungkin. Ini pertanyaan yang paling sering muncul di media sosial, kenapa bermain bola basket lagi? Pertama, bola basket memang cinta saya, passion saya ada di sana. Di samping itu, saya menemukan perwujudan keluarga melalui bola basket. Saat saya sakit, insan bola basket seluruh Indonesia juga melalui liga mensupport saya penuh untuk saya bisa kembali seperti sekarang ini. Saya mencoba berterima kasih kepada mereka satu persatu, namun saya menemukan kesulitan karena banyak di antara mereka yang tidak menyertakan nama, mungkin hanya membantu doa, dan saya tidak tahu mereka siapa. Saya merasa bahwa kembali ke lapangan basket bukan hanya perwujudan saya ingin menang, saya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan, tapi ini juga perwujudan terima kasih saya kepada semua orang yang telah membantu saya untuk saya bisa sembuh. Kembali ke lapangan basket bukan cuma berbicara tentang, oh saya cinta main basket, oh saya pengen menang, tapi ini juga berbicara tentang bagaimana saya berterima kasih kepada mereka semua. Layaknya orang yang diberi beasiswa, misalkan saya memberi beasiswa, saya menyekolahkan seorang anak itu lulus dengan baik, lulus dengan nilai yang sempurna, anak itu tidak perlu mengembalikan apa yang sudah saya berikan kepada anak itu, tapi saya sudah cukup puas pada saat melihat anak itu bisa lulus dengan baik. Hal ini juga yang ingin saya tularkan, hari ini juga yang ingin saya sampaikan kepada semua orang yang telah membantu saya. Kembali ke lapangan basket adalah kemenangan kita semua. Bukan berbicara tentang kemenangan saya bisa, oh saya senang main basket lagi, tapi ini kemenangan kita semua, orang yang telah mendukung saya, orang yang telah membantu saya, orang yang telah mendoakan saya, anak-anak yang telah menginspirasi saya. Ini adalah kemenangan kita semua, dan wujud terima kasih saya yang paling pantas berikan untuk mereka semua adalah kembali bermain basket. Menurut saya, Jerry itu
seseorang yang sangat positif dan memberikan pengaruh-pengaruh baik terhadap lingkungannya. Dan untuk anak muda, Jerry ini adalah aset Indonesia ya, dan saya berharap segera Jerry akan kembali ke lapangan basket dan terus memberikan inspirasi luar biasa kepada banyak anak muda di Indonesia. Kalau untuk Trisi sendiri, dia juga ngajarin dengan ya pengalamannya dia, ngasih motivasi, kita sering sharing, apapun itu, jadi kayak jadi panutan lah. And we got please welcome Jerry Lolowang. Welcome back to NBL Indonesia. Itu gak gampang, aku mau itu gak sulit. To the light, to the light, to the light. Everything that surrounds me makes me feel alive.